perkenalkan, Shalom. nama saya Jessica Elizabeth. Saya dari SMA Pusina Bangsa. Izin mewawancarai Amang sebagai pejabat gereja. Di sini guru saya akan memberikan 3 pertanyaan, di mana nanti Amang bersedia menjawab. Boleh minta waktunya, Mang? Boleh. Pertanyaan pertama, tantangan apa yang paling dominan dihadapi oleh gereja Anda saat ini? Kita tahu ya, pada saat ini dunia ini kan dilanda dengan virus corona. Jadi tantangannya tidak bisa beribadah jemaat seperti biasa. Iya. Bahkan dianjurkan supaya live streaming. Bagi yang berumur 60 tahun ke atas tidak boleh untuk mengikuti ibadah di gereja. Walaupun mereka masuk ibadah, paling ya harus dilakukan protokol kesehatan seperti cuci tangan, memakai masker, cek suhu, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap pribadi Amang tentang kondisi sekarang? Kalau bisa, kalau menurut saya, sikap saya, kita jangan merasa merasa cuek terhadap virus-virus ini. Kita harus waspada, karena bisa dikatakan sahabat, bisa dikatakan musuh. Kalau kita tidak tidak memperhatikan kesehatan, otomatis kita akan kena. Pertanyaan terakhir, Mang. Yeah. Apa yang dapat Amang lakukan untuk menyatakan sikap tersebut? Ya, paling saya selaku penatua gereja, paling saya akan menganjurkan jemaat saya atau yang ada lingkungan saya untuk selalu memakai masker. Dan pada saat mau ibadah di gereja, saya ingatkan umur 60 tahun ke atas dan umur 0 sampai 15 tahun dilarang masuk ke gereja. Kalaupun mereka tidak melanggar, mereka akan kita suruh keluar dari gereja. Baik, Mas. Terima kasih atas waktunya telah menjawab 3 pertanyaan dari kami. Terima kasih, Mang. Shalom, Mang. Shalom. Saya Jessica dan teman saya Nisa dari SMA Pusina Bangsa, izin mewawancarai. Di sini kami ada menyediakan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, tantangan apakah yang paling dominan dihadapi oleh gereja Anda saat ini dan bagaimanakah sikap Anda? Ya, perlu saya jabarkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 juga sangat berpengaruh kepada pelayanan di gereja. Jadi mulai tahun 2020 bulan 3 Maret, gereja memutuskan untuk tidak beribadah di gereja, tapi gereja memfasilitasi dengan melakukan live streaming dari Facebook dan YouTube HKI Fajar. Nah, seiring berjalannya waktu, di bulan November, Parhalado, penatua jemaat dan juga pelayan-pelayan Tuhan sepakat untuk membuka kembali gereja di HKI Fajar dengan mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, mengukur suhu, dan juga memakai masker. Jadi dalam hal itu sampai saat ini berjalan dengan baik, mengikuti standar protokol kesehatan. Namun tantangan yang paling berat itu ketika di tengah-tengah pandemik ini ada jemaat yang sakit namun tidak bisa menjenguk secara langsung ke rumah sakit karena situasi yang tidak memungkinkan. Namun pihak gereja mengupayakan dengan melakukan video call melalui WhatsApp untuk mendoakan, menguatkan, dan memberikan semangat kepada jemaat yang sakit. Dari tengah-tengah jemaat kita juga sudah ada yang meninggal, 2 orang, 1 Monang Siahaan dari W5, 1 Pinang Pursi Tompul dari W8,
dan pihak gereja melakukan pemakaman standar protokol kesehatan COVID. Nah, itu juga memiliki tantangan yang tersendiri bagi para pelayan karena itu juga masih baru dihadapi. Tapi puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik dan masih banyak juga jemaat-jemaat yang terinfeksi virus corona. Namun berkat Tuhan mereka sembuh dan pulih dari penyakit itu. Jadi tantangan di tengah-tengah pandemi ini, perjumpaan dengan jemaat tidak seperti biasanya, namun bukan mengurangi semangat kita untuk melayani para jemaat yang dipercayakan Tuhan untuk dilayani. Itulah mungkin tantangan yang paling nyata yang kita hadapi di tengah-tengah pandemi ini. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali aktivitas seperti biasa. Amang, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap Anda? Apa yang dapat Anda lakukan untuk menyatakan sikap tersebut? Ya, di tengah-tengah pandemi ini, sikap yang paling pertama adalah jangan pernah terlalu takut. Corona ada dan melanda dunia ini, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan aktivitas kita. Yang pasti, ingatlah Tuhan selalu melindungi para orang yang meminta pertolongan kepada Dia. Jadi kalau kita melakukan aktivitas kita, ya dilakukan dengan standar protokol kesehatan, dan kita yakin bahwa Tuhan itu melindungi kita melalui Roh Kudus-Nya. Jadi jangan membuat kita semakin takut, karena ketika takut itu di dalam hati kita, maka imun tubuh kita akan jatuh juga atau terjadi turun. Jadi tetap waspada dan melakukan protokol kesehatan serta minta perlindungan Tuhan. Semoga Tuhan tetap memberikan kesehatan bagi kita. Itulah yang saya lakukan. Jadi sebelum melakukan pelayanan, ya ada baiknya penyerahan diri kepada Tuhan supaya Tuhan tetap melindungi kita. Itulah mungkin jawaban untuk nomor 2. Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya, menurut Amang, apa motivasi yang harus kami lakukan untuk menghadapi situasi atau keadaan yang seperti saat ini? Ya. Yang pertama, buat baula muda, terkhusus buat pelajar, di situasi COVID ini yang terkadang kalian virtual, daring, terkadang tatap muka, itu memang membuat situasi bisa menjadikan kita malas atau bisa menjadikan kita acuh tak acuh. Namun di situasi pandemi ini juga adalah suatu motivasi tersendiri bagi para pelajar, karena kita dituntut untuk mendisiplinkan diri kita, belajar sendiri, mendisiplinkan waktu kita untuk memanajemen waktu kita dengan baik, walaupun tidak harus setiap hari ke sekolah, tapi kita diajari untuk melakukan tugas dengan tanggung jawab di rumah kita. Artinya kemandirian itu sangat perlu buat para pelajar. Oleh karena itu, ternyata COVID ini juga bisa menjadi motivasi, spirit yang baru bagi para pemuda atau para pelajar untuk mengembangkan dirinya, mengukur kedisiplinan waktunya, kedisiplinan dirinya, dan juga mengukur kemampuannya untuk belajar sendiri. Yang pasti, kalau kita berusaha, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita seperti pepatah, setajam setumpul-tumpulnya pisau, kalau sering diasah, tajam juga. Demikian juga pikiran ini, otak ini. Karena Tuhan menciptakan kita sungguh sangat baik. Sekarang kita tinggal memanfaatkannya dan berusaha untuk memberikan terbaik, mengeluarkan talenta yang terbaik dari diri kita. Dan itu butuh semangat, motivasi. Tapi yang pasti, jangan pernah takut, jangan pernah malas, jangan pernah dalam kehidupan ini tidak mengandalkan Tuhan. Semuanya pasti indah pada waktunya bagi masa depan dia, kalau menyertakan Tuhan dalam setiap aktivitasnya. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan untuk penanganan tantangan kaula muda. Karena kita juga mengakui di 4.0 sekarang, era milenial ini, seandainya COVID tidak ada, kita nggak tahu tuh yang namanya aplikasi-aplikasi perjumpaan, Zoom meeting, dan lain sebagainya. Tapi kita juga dibuka wacana, ternyata perjumpaan itu bukan hanya tatap muka, tapi bisa juga melalui daring untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Itulah yang bisa jawab untuk pertanyaan nomor 2.